prostitusi online. Minggu lalu ada mengadu kepada saya warga Muhammadiyah dari Cilacap. Dia mengadu ke saya karena anaknya sekolah di sekolah Muhammadiyah, baru kelas 3 SMP, menghilang dari Cilacap. Dicari-cari nggak ketemu, pulang-pulang hamil. Maka karena anaknya ini pulang hamil, anak masih di bawah umur, umurnya 15-16 tahun, maka entah saran siapa, coba temui Kamarudin gitu. Harusnya kan yang benar temui polisi. Betul. Mereka datang dari Cilacap, Jawa Tengah, datang ke kantor. Ibunya ini menangis membawa putrinya umur kelas 3 SMP, 15-16 tahun, hamil. Dan hamilnya sudah hamil mendekati kelahiran. Prediksi dokter itu lahir 1 April. Saya lihat di suratnya itu. Nangis-nangis. Lo kenapa nggak melapor ke polisi? Kenapa datang ke Jakarta repot-repot? Dia bilang ini anaknya diduga, mohon maaf ya, untuk yang perempuan, perawannya dijual puluhan juta oleh wanita lain. Dijual di salah satu hotel namanya Tematik, itu ada di Jakarta. Tematik ini diduga atau terindikasi memperdagangkan manusia, anak-anak di bawah umur, yaitu ditangkapi dari daerah-daerah. Salah satu yang dari sekolah Muhammadiyah tadi ini, umur SMP ya, kelas 3, dibawa ke situ. Mohon maaf, ini keperawanannya diperdagangkan. Iya, saya dengar itu. Jadi ini kemudian bener, apa namanya? sex trafficking. Ini kan perdagangan anak. Kemudian apa namanya? Yang namanya anak-anak kan dia belum mahir, mungkin dia tidak selalu pakai kontrasepsi dan sebagainya, maka hamil. Maka setelah hamil kan dipecat dari spa itu. Jadi di hotel itu ada spa sama satu sauna. Jadi ketika dia tidak hamil dipakai terus melayani, katakanlah misalnya 3-5 orang per hari, tapi ketika hamil dipecatkan begitu. Maka dia pulang ke rumah orang tuanya memang sudah lama mencari, tapi betapa kagetnya orang tuanya itu saya lihat juga berpakaian muslimin, kerudungan gitu ya. Kaget dia dan menangis terus sampai kakeknya pun ikut datang mengadu ke kantor. Lalu saya tanya, siapa pelakunya? Di mana alamatnya? Dia tidak tahu alamatnya. Tidak tahu alamat rumah laki-lakinya, tidak tahu alamat kantornya, hanya punya nomor telepon. Salah satu yang diduga rajin memakai dia. Maka dari nomor telepon ini, dengan menggunakan tenaga intelijen kita, dapatlah ininya apa itu, apa namanya, terlacak GPS, apa namanya itu, lokasi, koordinatnya. Iya, lokasinya. Maka langsung saya bergerak, saya ajak teman-teman, Martin, Michelle, semuanya saya ajak, kita gerbek ke tempatnya di showroom mobil. Nah kemudian saya minta bertanggung jawab. Baru dari dia dikatakan, bukan cuma saya bang, saya adalah pelanggan yang membayar, katanya. Loh, kau membayar seks anak-anak? Iya. Anak-anak ini loh, di bawah umur kelas 3 SMP. Kau bayar, saya bilang gitu. Ini kejahatan, saya bilang gitu. Lalu saya nggak tahu kan begitu. Maka saya bawa lah perempuan itu, di mana kau diperdagangkan? Diantarlah saya ke salah hotel namanya Tematik. Di mana tuh, di daerah mana? Di daerah Jakarta sana. Saya investigasi, saya masuk ke dalam apa itu, ke dalam hotel itu. Saya tanya pemiliknya bernama Ahong. Dan saya lihat di sana juga memang, mohon maaf harus saya katakan, ya baju-baju coklat juga di situ melindungi. Jadi perdagangan anak anak ini nyata. Sampai dan ke mafia perdagangan manusia ya, berarti. Ini termasuk perdagangan mafia, manusia. Gitu. Jadi disitulah saya menangis gitu ya. Bagaimana lah mirisnya hati seorang orang tua, anaknya hilang, anak gadis, artinya masih remaja, tahu-tahu muncul sudah hamil tua. Dan kemudian saya sendiri pun sedikit bingung, karena kenapa? Saya paksa itu pria itu harus bertobat. Kalau enggak, istrimu saya panggil, mertuamu saya panggil, kemudian kalau kamu punya anak perempuan, polisi saya panggil, saya bilang. Lalu dia bilang tidak adil buat dia karena dia membayar. Rupanya saya investigasi, rupanya di hotel ini juga ada apa namanya itu, bagian tukang cetak KTP.
Jadi umurnya masih 15 dibikin jadi 22. Jadi ada di sana KTP palsu. Pembuatan KTP palsu. Jadi anak-anak ini dibawa dari desa-desa, dari Cilacap, dari mana-mana gitu ya, diperdagangkan di hotel ini, dijual perawannya kepada hidung belang itu. Tapi dicetak dulu KTP-nya, diganti identitas lama dengan identitas baru, dengan diganti umurnya. Jadi dewasa. Jadi bisalah dalilnya kepada pemakai atau penikmat seks ini, oh saya kan lihat KTP-nya sudah dewasa, sudah 22. Jadi ada alibi, ada dalihnya bahwa mereka. Jadi di sana terjadi pemalsuan, terjadi juga penculikan anak, penjualan seks anak dan sebagainya. Jadi kepada Polri ya ini saya bukan terang-terangan nih ya, kalau memang kalian peduli ya tangkap itu. Seorang pemilik hotel ini udah saya investigasi, namanya Ahong, dan saya sudah berbicara dengan 2 manajernya, dan dia berjanji akan menghubungi saya, tapi tidak dihubungi sampai sekarang, udah hampir seminggu. Surat kuasa saya sudah mereka potret, saya sudah diterima di salah satu room di situ, di hotel itu. Saya sebagai calon pemimpin negara tidak terima, tidak terima walaupun itu adalah dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh, itu kejahatan saya berat. Benar-benar miris saya, berat. makanya saya langsung. Dan saya tidak dibayar sedikit pun, langsung saya gerbek langsung ke sana, saya investigasi. Jadi yang mau saya katakan adalah negara ini sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Negara ini lagi sakit dan berpotensi kena musibah yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu, waktunya bagi Jokowi selagi presiden untuk sadar dan bertobat, perbaiki ini sebelum terlambat, sebelum bencana-bencana malapetaka itu berdatangan gitu loh. Bagaimana ini anak-anak bisa jadi objek perdagangannya, diculik, diperdagangkan, dipaksa menerima laki-laki, harus melayani laki-laki 3-5 sehari. Kalau hamil, dan itu di Jakarta loh, jaraknya itu dengan Istana Negara hanya 1-2 km tempat perdagangan itu. Di daerah kota ya? Bukan di Papua maksud saya, bukan pula di NTT. Betul. Tetapi hanya 1-2 km dari Istana Presiden. Pusat kekuasaan kita, negara kita gitu maksudnya. Masalahnya ini kan kejahatan HAM berat, dan ini yang paling menjijikkan. Jadi tematik hotel. Di sini ada yang bilang tematik itu mah tempat pijet-pijet plus. Kalau di Google itu biadab. Sama memang dengan pemakai setan. jasa juga mengatakan itu Pak pijet plus katanya. Jadi saya tidak salah. Kau salah. Apakah itu dewasa pun itu kau salah, saya bilang. Karena itu prostitusi itu kejahatan. Membeli seks itu kejahatan, apalagi di bawah umur, saya bilang. Jadi kemarin akhirnya saya berikan solusi, kau nikahi dia. Lalu dia sebutkanlah agama dia berasal dari agama yang tidak bisa kawin lebih daripada sekali. Kau waktu kau nikmati itu anak-anak, kau ingat enggak agamamu, saya bilang. Sekarang kau main sekarang agama. Kau bawa agama. Karena sudah mau lahir tuh anak dan kau yang ditunjuk sebagai salah satu paling rajin menikmati, kau bertanggung jawab, saya bilang. Maka akhirnya dia bertanggung jawab, pergi ke Jawa Tengah, dan sudah pulang kemarin dari Jawa Tengah. Dia langsung menghadap pertama ke saya. Saya terima di salah satu hotel, di Hotel Santika. Dikawinin itu perempuan akhirnya. Iya, karena supaya ada bapaknya ya. Tapi di perkiraan dokter kan April melahirkan 1 April. Betul. Tapi waktu saya bawa itu mencari si pria ini hanya bermodalkan handphone. Saya bilang kepada Michelle gitu, kau hati-hati, khawatir lahirkan di mobil. Saya melihat ini bukan April, karena saya ini ada pengacaranya dokter. Perkiraan saya ini minggu ini, saya bilang. Benar. Begitu selesai kita kawinkan mereka, kita nikahkan. Investigasi dan kita tangkap prianya. Mereka habis itu pulang, dan saya bilang kalau kau tidak bertanggung jawab, ku panggil mertuamu, ku panggil istrimu, panggil media, panggil juga. Polisi, ku panggil media. Tapi dia bilang minta tes DNA, pokoknya kau bertanggung jawab dulu lah, karena kau yang ditunjuk paling rajin. Dia bilang gitu. Maka dia bertanggung jawab, maka luar biasa. Jadi ada solusi ya? Jadi ada solusi. Jadi ada nanti kutunjuk fotonya di sini. Sudah dikawinkan oleh Pak Ustadz. Iya. Jadi dia jadinya jadi dalam tanda petik jadi mualaf lah untuk bisa mengawini wanita ini. Jadi saya nggak mau anak ini lahir jadi anak haram. Betul. Kasihan itu. Saya mau dia anak yang ada ayah ibunya. Soal kau nanti mau tes DNA nanti setelah umur
misalkan setahun atau berapa gitu loh. Tetapi saya bilang kalaupun bukan kau, tapi karena kau yang paling sering memakai dan kau masuk ke jurang dosa ini, inilah menebus dosamu, pertanggungjawabkan. Saya minta anak itu sekolahkan sampai dewasa. Saya minta lindungi perempuan ini, anak-anak ini. Saya minta jangan balik lagi ke tempat itu. Apa dia bilang? Dia janji. Nah, kalau kau ada kesulitan keuangan, bilang sama saya. Pokoknya kamu harus ciptakan bisnis buat si wanita ini, misalnya memasak atau apa, supaya dia bisa bertahan, membela diri, mempertahankan hidupnya tanpa kau harus diganggu terus-menerus atau tanpa tergantung kepada kamu. Nah, jadi sudah menyelamatkan satu anak. Jadi saya selamatkan bayinya sama ibunya. Ibunya yang anak ibunya kecil, yang lalu masih anak-anak lahir. Betul. Ibunya yang masih di bawah umur, yang harus melahirkan segera. Sudah melahirkan. Oh, sudah lahir. Jadi laki atau perempuan anaknya? 1-2 hari setelah saya tangkap ini prianya, melahirkan langsung. dia. Kalau dokter memperkirakan nanti April 1, tapi ya. saya memperkirakan minggu ini. Luar biasa. Di minggu yang lalu. Jadi sudah lahir minggu lalu. Makanya saya minta kepada teman saya, rekan Michelle, kau pelan-pelan bawa mobil dia, karena dia kan kurang begitu ngerti bawa wanita hamil toh. Jadi wanita hamil tua. Karena saya lihat sudah sering kontraksi, ini wanita hamil lagi. Tua. Jadi walaupun saya bukan dokter obskin, tapi sedikit saya di atas mereka gitu soal memprediksi kehamilan. Enggak, luar biasa. Tapi apa yang itu lakukan itu, ya kan, menyelamatkan dua. Dan di sini ada videonya ketika saya tangkap. Di salah satu. Nanti saya tonton videonya. Tapi artinya bahwa praktek perdagangan seks di bawah umur itu nyata. Itu nyata dan dekat dengan pusat kekuasaan pemerintah Indonesia. Sampai disebut saya sudah yakin di hotel mereka tematik. tahu. Iya. Apalagi kan kepala BIN kita kan sudah 7 tahun. Dia kepala BIN. Yang mantan polisi itu. Betul. Masa 7 tahun tidak punya kemampuan mengetahui itu? Iya. Dengan anggaran yang sangat besar. Masa Kamarudin tahu? Emang dikasih apa sih sama negara ini? Saya nggak dikasih apa-apa. Semua juga saya layani, mereka itu gratis. Itulah. Jadi kan intelijen jalan, lalu juga itu bukan hal yang baru, berarti sudah terjadi. Padahal saya tidak udah lama. Saya tidak tahu alamatnya loh. Mencari. Tidak tahu rumahnya, tidak tahu kantornya. Si perempuan anak ini yang hamil ini hanya mengatakan namanya si Anu, inisial H, kemudian nomor teleponnya ini. Saya bisa dapat. Kalau Kamarudin saja bisa mendapatkan itu hanya modal nomor telepon. Kenapa badan intelijen Kenapa negara? badan intelijen, kepolisian, tidak bisa menemukan? Kejaksaan, Inteljaksa dan sebagainya. Kenapa tidak bisa menuntaskan itu begitu dekatnya dengan istana pusat kekuasaan pemerintah gitu loh? Itu pelanggaran ada perdagangan seksual anak di situ. Kenapa bisa terjadi? Artinya ada dugaan mereka kebagian dari penjualan perawan-perawan anak-anak itu. Pelanggaran HAM berat dan negeri dan ini. Dan bagaimana ini anak bisa diciptakan IKTP-nya? Iya, dari mana ya bisa ada? Berarti kan ada perdagangan belangko IKTP. Jadi nanti, ini organized crime, karena sex trafficking itu pasti extraordinary crime dan organized crime yang tidak bisa dilakukan sendiri memang. Jadi memang ini organized jaringan, crime. Ada sindikatnya. Itu makanya selalu saya katakan kita tidak bisa bernegara dengan cara munafik. Dan itu juga tadi saya bahas dengan perwira menengah senior polisi. Saya betul-betul kepengen jadi presiden Indonesia untuk memberantas mafia ini dan memberi kalian gaji minimal 30 juta sebulan. Dan untuk yang paling senior tingkat jenderal ratusan juta sebulan atau 100 juta misalnya. Tapi dengan catatan tidak boleh lagi mengabdi kepada mafia, tidak boleh bersekutu dengan mafia. Indonesia. Dan mereka pada akhirnya mengakui gaji mereka itu kebanyakan rata-rata udah perwira pertama kisaran 7 juta. Dan mereka mengatakan tidak cukup tapi dipaksa cukup gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya kesejahteraan ini berurusan dengan tadi juga perdagangan anak, penculikan anak, yaitu itu kan banyak sekali memang ada perbudakan birahi disebutkan karena kesulitan ekonomi. Enggak, kalau karena ini, mereka miskin. Kalau ini dia tidak sadar, anak kecil ini hanya melihat memang orang tuanya prihatin, memang benar, memang kesulitan ekonomi, tapi dia tidak sadar dijual oleh temannya. Iya. Karena dijanjikannya pekerjaan. Bekerja di kafe, di restoran. Jadi atau agen di hotel, ini membawa mereka itu
dengan membuat training. Ada namanya Bapak Mes, ada namanya Ibu Mes. Jadi Bapak Mes itu dia yang bertanggung jawab untuk melatih mereka di mes itu. Melatih shiatsu dengan cara pijat plus itu tadi yang dibilang diinjak itu dengan metode injak kaki. Kemudian pakai tangan dan sebagainya. Dan mereka juga diajari cara memijat supaya prianya yang tadinya hanya untuk memijit tapi supaya birahi gitu loh. Jadi supaya transaksinya meningkat dari pijat menjadi plus kan gitu loh. Yang mereka sebut dengan happy ending kan begitu. Jadi artinya anak-anak ini juga diajari cara memijat mana yang perlu dipijat gitu loh. Jadi sekarang saya investigasi. Pijat seksual. Iya. Tapi kan ini kan anak-anak. Masih kecil di SMP di bawah umur. SMP kelas 3. Jadi mau muntah. Terus gitu loh. Jadi itu makanya saya katakan negara ini tidak sedang baik-baik saja. Dan saya minta kepedulian kepada seluruh rakyat. Jangan hidup egois. Mari saling membantu, bahu-membahu. Jangan biarkan negara kita hancur. Pedulilah kepada lingkungan. Perhatikan tetanggamu, akan mereka makan apa tidak. Kalau tidak makan, bantu. Gitu. Jadi ini maksudnya kejahatan. Kita dari bicara soal kejahatan seorang pejabat ya menjadi kepada bagaimana Kamarudin mendapat pengaduan dari Cilacap, anak perempuan yang sudah hamil tua itu. Yang mengadu ibunya. Ibunya mengadu karena dijadikan pekerja seks. Jadi karena anaknya hilang dari rumah kelas 3 SMP, dicari-cari, pulang-pulang sudah hamil tua. Maka mereka menangis. Mungkin ada TikTok atau apa bahwa Kamarudin bisa membantu. Mereka datang dari Cilacap. Luar biasa. Anaknya ini sekolah di Muhammadiyah kelas 3 SMP. Itu telah terakhir yang ditahu ibunya. Kemudian pergi, hilang. Nah, lalu dicari-cari, tak tahu pulang sendiri dalam keadaan hamil tua siap melahirkan. Maka dibawa lagi ke Jakarta mencari kantor saya. Entah siapa pun yang merepresentasikan itu. Tetapi puji Tuhan dia baru datang ke kantor saya. Dalam hitungan jam langsung ada solusi. Memang karena langsung saya gerbek gitu loh. Karena kalau saya hitung kalau lapor polisi memakan waktu lama. Lidik, bikin laporan, lidik segala macam, hantu blau, belum tentu ada action bertahun-tahun. Dan tidak ada solusi. Belum tentu ada solusi, maka saya langsung action. Begitu dikasih tahu nomor teleponnya, kita langsung lacak koordinatnya, ketemu di salah satu plaza perdagangan mobil, langsung saya bergerak tangkap gitu. Ya, jadi dia sudah menjadi seorang ayah dari anak di Cilacap sekarang ya. Sudah, jadi karena sudah ada pertobatan. Jadi karena si prianya menangis dan meminta ampun. Dan dia berjanji untuk membimbing anak dan ini mengurus anak dan istrinya. Saya kasih ini tadi warning tadi malam di hotel di Hotel Santika karena saya lagi mengurus kasus wartawan yang kemarin yang di Indopos. Betul. Jadi saya undang juga ke situ sekalian supaya saya nggak pindah-pindah tempat. Saya bilang kalau kamu ada kesulitan keuangan atau ada hambatan kasih tahu saya. Laki-laki ini kenal dengan Kamarudin Simanjuntak, tahu dia? Ya sebelumnya tidak kenal. Oh, dia nggak pernah nonton. Jadi itu ceritanya Sambo. awalnya dituduh saya munafik. Semua juga laki-laki penikmat seks kan begitulah. Ya kamu jangan samakan dirimu. Kau ini salah. Sudah membeli seks, beli seksnya anak-anak pula. Itu kejahatan luar biasa. Saya bilang begitu. Tetapi rupanya setelah saya minta dia berenung, saya kasih 3 pilihan. Saya panggil polisi, saya panggil istrimu atau mertuamu. Pilih yang mana dia? Pilih mana? Pikirkan saya 1 malam, saya bilang. Nah, terus permintaan saya kau bertanggungjawabkan. Biayai semuanya. Dan kamu harus janji tidak boleh lagi perempuan ini, anak-anak ini menjual diri. Anak-anak walaupun sudah ibu kan. Ya. Tidak boleh lagi balik ke situ. Jadi pekerja seksual komersil ya. Saya minta kamu kursuskan dia masak-memasak. Buka dia entah warung, entah supaya warteg, bisa mengurus anaknya. Supaya dia bisa bertahan hidup. Dan mengurus anak itu. Dan saya minta kau bertanggung jawab supaya anak ini sampai dewasa kau biayai semampu kamu. Lalu dia bilang, belum tentu anak saya. Anakmu atau bukan, karena kau menikmati, karena kau berdosa di situ, tanggung jawabkan sampai jadi dewasa. Seperti penebusan dosa yang tadi kau bilang kepada dia ya. Iya, untuk menebus dosamu. Saya bilang gitu. Jadi itu seandainya semua masalah bisa mendapat solusi seperti itu, yang polisi juga bisa bekerja berdasarkan nurani dan kemanusiaan, saya pikir akan lebih damai dan tentram negeri ini ya, Itoku ya.
Karena kalau enggak cuman tetapi saya minta kepada polisi saja. tematik ini harus ditindak. Apakah sudah? Belum. Iya, makanya. Nah, ini juga kan tapi saya udah ke sana, udah ketemu dua level manajernya, saya minta pemiliknya namanya menurut informasi mereka namanya Ahok supaya datang menghadap saya gitu loh. Iya. Ini kan juga netizen bilang sudah tahu lama, makanya seandainya tahu ada perdagangan seks di bawah umur seperti yang tadi diceritakan oleh Tulang Kamarudin, saya sampai mual. Tadi saya sampai mual karena kebayang anak perempuan saya ya, yang empati itu membuat jadi mual, dan ternyata terjadi di Jakarta, dekat pusat kekuasaan, di dekat istana. Hanya berjarak kurang lebih 2 km. Kalaulah seorang Kamarudin Simanjuntak bisa menggerebek, menemukan pelakunya dan memberi solusi kepada anak yang kalau enggak masa depannya hancur, saya tidak yakin bahwa anak dari Cilacap itu satu-satunya. Itu. Oh, banyak. Menurut daripada keterangan si anak ini, si anak yang menjadi ada temannya. Banyak di situ. Jadi justru memang di situ spesialis mempekerjakan anak di bawah umur. Karena om-om itu sedang dengan seksnya anak-anak gitu. Itu banyak yang membuat saya orang sakit jiwa. Pedofil itu. Jadi ada orang yang menyediakan untuk pedofil ya ini. Kamu kan punya anak perempuan. Kebayang nggak? Aduh. Jadi mereka spesialis menyuguhkan anak di bawah umur maksudnya. Makanya di situ ada satu dibikin spesialis menciptakan KTP, merubah KTP anak menjadi KTP orang dewasa gitu loh. Artinya berarti ada yang memperdagangkan belangko. Ini negara harus bertanggung jawab. Ini negara harus bertanggung jawab. Terjadi di DKI, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada gubernur, wali kota, presiden, polisi, kepala bin dan lain-lain, karena perdagangan seks anak di bawah umur itu saya pikir hanya nonton di film-film. Nonton nggak filmnya Liam Neeson yang Catch, yang anaknya ditaruh di kurung lalu diperdagangkan, dan ini terjadi dan terjadi di Jakarta dan dialami oleh Kamarudin. Korbannya anak-anak dari Jawa Tengah. Nah, oke, ini Komnas AMNA, Komnas Perempuan ini kalau nonton, kalau dengar ya, supaya segera datang ke hotel tematik. Ini saya tutupi namanya, inilah IKTP-nya itu. Ini IKTP-nya ya. Saya tutupi namanya, ini KTP. IKTP ini artinya belangkonya ini perlu diperjualbelikan ya. Bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan ya? Bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan ini IKTP ini? Belangko. Saya duga produk pemerintah ya. Dan merubah nama umur dia dari anak-anak menjadi 20 tahun ke atas. Dewasa. Padahal umur dia adalah masih anak-anak kelas 3 SMP. Ya, itu yang saya bilang organized crime. Jadi bukan hanya ada penculik, ada penada, ada hotel tempat menampung, ada dibuat namanya seperti dewasa, lalu ada yang membuat KTP palsu. Lalu ini juga merupakan satu sindikat yang mengerikan, berarti itu adalah mafia perdagangan manusia, perdagangan seks anak di bawah umur. Dan kalau ini belangko yang diterbitkan pemerintah, berarti ada oknum pejabat pemerintah terlibat. Ya, dari Dukcapil, dari Dukcapil gitu. Jadi ini pekerjaan kita semua ya, PR kita semua, karena ketika itu terjadi di depan mata kita, ini maka mereka kemarin kawin, dosanya kita yang tanggung. Ini Pak Ustadz, ini pengantin laki-lakinya, yang menikmati dia ini perempuannya. Ya. Nih, ini nggak saya perlihatkan nih. Ini kemarin dia menghadap sama saya di hotel, pemilik showroom ini. Tapi dia akhirnya mau mengikuti anjurannya. Karena saya bilang, ku panggil mertuamu, istrimu, atau istrimu dan anakmu, atau polisi. Ku kasih pilihan 3 dong. Ya. Kalau dibilang lapor polisi, ya aku lapor polisi kan itu. Walaupun melapor polisi itu tidak mudah, karena seringkali kita laporkan kejahatan kepada polisi, kata polisi itu bukan merupakan tindak pidana. Tidak ditemukan tindak pidananya. Contoh ini kan, suaminya ada videonya ngesek keluar masuk barangnya, kulihat kepada alat kelaminnya wanita itu, dijadikan bukti, dilaporkan ke polisi, dan berdasarkan hasil gelar perkaranya polisi, Pidum Polri, bukan merupakan peristiwa pidana. Artinya tidak mudah kita sekarang melaporkan kejahatan kepada polisi, karena kita tidak mengerti cara berpikirnya polisi saat ini. Gitu loh. Bahkan ada saya laporkan di Polda Metro, kejahatan pemalsuan akte notaris, surat kuasa jual, PPJB, sertifikat. Saya lapor ke polisi, belum bekerja polisinya langsung keluar
hasil dari Dirtipidum Polri yang sekarang ini, Kombes Pol itu bukan merupakan peristiwa pidana. Lah kok pemalsuan sampai dengan pemalsuan akta, pemalsuan sertifikat, tanda tangan, surat kawin semua palsu, dan yang membuat surat palsu ini pun sudah mati hidup kembali, tapi menurut ukuran Dirtipidum Polda Metro yang sekarang bukan merupakan peristiwa pidana. Dan saya protes. Ya, kalau Gitu. mungkin Jadi artinya kalau mengadukan soal yang di tematik ada perdagangan seks anak di bawah umur, ya silakan kita informasikan ini. Sudah Silakan ditindak, diinformasikan karena secara kalau luas. Pak Jokowi melihat apa ini podcast ini ya supaya diperintahkan Kapolri untuk menindak itu. ya. Bilang, Karena ini dan memalukan saya minta kalau bisa menjijikkan. ditutup. Ya. Harus dicabut dan ditutup izinnya. Ya. Dan kepada PJ Gubernur DKI juga saya minta supaya ditutup dan dicabut izinnya. Gitu. Perdagangan seks anak. Jadi Kalau betul-betul ini negara hukum. ya. Memang negara kita ini negara munafik ya. Kenapa selalu saya katakan negara munafik? Mirip dengan iklan rokok. Rokok membunuhmu katanya, tapi dikasih izin pabrik rokok. Harusnya kalau rokok membunuhmu, tutup pabriknya. Itu yang konsisten. Tapi ada muncul iklan rokok, rokok membunuhmu, menyebabkan impoten dan kemandulan kan? Tetapi iklannya jor-joran, bahkan izinnya dikasih. Harusnya kan tutup pabrik rokok itu, ganti dengan pabrik susu, itu baru tidak munafik, Ya. gitu loh. Ya. Tapi bagaimana bangsa yang begini besar hidupnya munafik gitu loh. Anti korupsi, tetapi korupsi terus. Rajin sembahyang atau beribadah, tetapi korupsi berjamaah, bahkan ada perdagangan anak. Jadi inilah kemunafikan itu. Saya punya kepentingan memperbaiki negara ini supaya negara ini tidak munafik lagi kan begitu loh, supaya diberkati Elohim kan begitu, supaya bencana-bencana itu berhenti gitu loh. Iya. Gitu kira-kira.